Di bumi Indonesia sangat kaya akan benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang kita. Tetapi semuanya tidak serta-merta dimiliki oleh masing-masing orang yang menghendakinya. Dibutuhkan mediasi khusus untuk mendapatkannya. Semua benda pusaka tersebut memiliki beragam kegunaan seperti berbagai media pengasihan, kebal senjata, penglaris, dan banyak lagi kegunaan lainnya. Oleh karena itulah benda-benda pusaka sangat diminati oleh orang-orang di Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang ya, dan aktifkan tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya. Berikut ini benda sakti paling dicari di Indonesia. Mirah Delima. Benda ini tergolong benda pusaka yang sangat bertuah atau berioni tinggi. Kegunaannya adalah sebagai media kebal senjata tajam dan anti santet. Ciri fisiknya berupa batu seukuran biji kacang hijau dan berwarna merah delima. Semakin kecil ukuran batunya, maka semakin super kekuatannya. Selama ini telinga kita sering kali mendengar kisah-kisah tentang kehebatan mustika Mirah Delima yang katanya harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Tentu saja bila batu mustika Mirah Delima itu asli. Cara mengetahui keasliannya mustika Mirah Delima adalah bila batu dimasukkan ke dalam air, maka bisa tembus cahayanya hingga beberapa gelas. Semakin banyak gelas yang terkena bias warna merahnya, maka diyakini semakin ampuh tuah sang batu. Dan tentunya harganya pun semakin tinggi. Pring petuk. Pring petuk merupakan kata-kata Jawa yang bisa diartikan batang bambu yang kedua ruasnya saling berhadapan. Karena dalam kondisi normal, ruas batang bambu menghadap satu arah ke atas. Benda ini juga termasuk benda paling dicari. Di samping bentuknya yang sangat unik, juga mempunyai tuah atau yoni yang tinggi. Benda ini banyak dicari untuk berdagang atau penglarisan. Kol buntet. Anda pasti tahu secara umum kol atau hewan melata yang banyak ditemukan di kolam atau parit dan bisa disantap untuk lauk. Kol buntet ini mempunyai kesamaan bentuk dengan cangkang kol. Cuma bedanya rongga tempat hewan kol tersebut buntet atau buntu. Padat sekilas seperti fosil kol yang sudah lama terpendam. Benda ini mempunyai keistimewaan kebal terhadap benda tajam termasuk silet. Keris Nogososro. Keris Nogososro adalah keris luk atau berliuk-liuk 13 luk dan masih banyak jenis yang lain. Di tengah-tengah keris tersebut terdapat ukiran naga yang timbul. Ukiran naga tersebut terbuat dari bahan emas murni dan meliuk-liuk mengikuti luk keris dari pangkal bawah sampai ujung keris. Biasanya keris ini banyak diburu oleh para pejabat yang mempunyai kedudukan tinggi. Karena keris ini diyakini bisa menambah kewibawaan anti santet dan untuk pagar rumah dari ancaman negatif. Wesi kuning. Wesi berasal dari bahasa Jawa yang artinya besi. Wesi kuning disebut besi kuning sangat ampuh atau berioni tinggi. Keistimewaan dari besi kuning kebal dari senjata tajam. Bentuknya ada yang seperti kepompong berisi besi kuning sebesar jarum di dalamnya. Ada juga yang seukuran paku kecil berwarna kuning.
batu combong. Dari namanya sudah bisa dibayangkan kalau batu ini bentuknya berlubang di tengahnya. Bentuknya seperti batu akik yang berlubang di tengah secara alami, bukan buatan manusia. Kegunaannya, batu ini bisa dipakai sebagai kewibawaan, pengasihan, dan lain-lain. Pedang samurai. Memang benar pedang samurai yang dicari ini merupakan peninggalan perwira tentara Jepang yang pernah menjajah negeri ini. Pedang samurai ini khusus dibuat oleh empu ternama di Jepang. Setelah Jepang menyerah, banyak perwira Jepang ini melakukan harakiri atau bunuh diri, dan akhirnya samurai tersebut tak bertuan. Banyak yang menjadi gaib, ada juga yang menjadi milik seseorang. Keistimewaan dari pedang samurai asli bisa memutus paku beton atau besi baja dengan sekali tebas. Itulah benda pusaka paling dicari di Indonesia. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Hanya Tuhan yang tahu.